Dan juga saya sarankan untuk petani ya, ini mas kita. Ketika kita metik alpukat, satu jangan sampai ketuaan atau dalam arti kocak lah bahasa Jawanya. Oh iya, Kocak. kontrak. Itu rugi di timbangan. Puputnya kurang. Yang pas itu diambil saat sedang, kira-kira menurut kita udah tua, udah layak dijual, petik. Oh iya. Tapi jangan terlalu muda, kasihan konsumen kan. Kalau muda ibarat kita kan belum bisa jadi duit. Berarti Ya. kita juga harus memahami pohon alpukat tuanya seperti ini, Nah, pohon yang ini. nah, gitu. ya. Karena kan kadang Kalau telat nyortir, kulit pori-pori kulit rusak, pecah. Udah banyak orang yang ngumpulkan nanti nih. Kalau daerah kita mungkin baru 1% ya. Iya. Cuman daerah orang baik kawanan udah banyak sih. Oh, udah Lampung ketinggalan. Barat, ya. ya, Lampung Barat udah. Jadi prospeknya menurut Mas Supri untuk 5 tahun, 10 tahun nanti gimana ini? Insya Allah tetap bagus saja. Kata kawan-kawan yang di sana, ini kan bukan konsumsi aja, Iya. ada untuk yang lainnya seperti kosmetik. Entah benar entah enggak ya kita tahu dari bos-bos itu seperti itu, dari partner saya seperti itu. Sekalipun semurah-murahnya ini nanti 10.000 per kilo yang super, kita nggak akan repot. Prosesnya jauh banget dibanding kopi, kan gitu. Tapi yang penting kita nanam aja. Rawat ya. Iya. Kalau dibanding daerah lain, kita terlambat, bukan ketinggalan, terlambat lah ya. Tapi yang penting ada kemauan kita. Untuk harga tadi udah dijelasin sama Mas Supri. Kan harga alpukat ini dari sekian bulan kan ada waktunya stabil, ada waktunya emang lagi turun kan ya. Itu biasanya bulan-bulan berapa yang pas lagi hancur, udah hancur maksudnya lagi turun lah ya, turun ataupun nanti bulan berapa lagi naiknya gitu. Itu yang sudah saya alami, setiap bulannya itu ada naik turunnya. Cuman kalau panen rayanya itu mulai harga naik lonjak itu perkiraan bulan 3 awal menjelang puasa mas, sampai prediksi bulan 8 bulan 9. Oh iya. Nah, ketika udah bulan 10 ke sana, pukat kan berkurang nih kayak yang sekarang nih. Itu mungkin daerah lain panen raya tempat kita nggak ada, tapi harga turun. Makanya petani pukat udah langka kok tetap masih murah aja. Daerah lain pasokan kayak Ranau kayak ini gitu kan. Malah alpukat yang Iya, dalam. banjir. Tapi memang kalau untuk superan sendiri seturun-turunnya masih stabil lah mas ya. Masih stabil. Kita itu masih ngomong masalah bagus. super ini, super. Pas murah-murahnya super itu biasanya yang saya alami. Tingkat petani lah, tingkat petani berapa Mas Supri ngambil? Paling murah lah. Paling Super. murah 15.000. Nah. Itu paling murah. Pas harga turun itu. Gitu. Jadi memang prospeknya ya. itu kalau untuk pemetikan itu kadang ada yang apa nih putiknya itu ditinggalin apa, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tinggalin maksudnya? Pentol. Penting gitu kan. Oh jangan, itu malah harusnya langsung dipatahkan. Ketika kita manjat itu langsung dibuang tangkainya. Kita lemparkan ke dalam karung atau wadah itu, benturan dengan yang lain. Contoh seperti ini, memar ya. Memar, iya. Bahkan kalau sampai minum 1 malam kelihatan gosongnya dia. Kalau di spek market sudah akhir itu. Nah, berhubung Mas udah lama nih di alpukat, sekali pengiriman ataupun apa ya? Berapa ton per minggu apa per bulan? Kalau pas panen raya mas itu 1 minggu itu bisa kurang lebih 3 ton saya 1 minggu. Kemarin ini dikatakan buah pengunjung aja saya sekali ngirim 7 kintal 8 kintal. Iya. Karena berapa tempat yang saya pegang. Ngirim langsung ke pasar Indo ya? Enggak, saya pakai DO kawan mas. DO. Untuk pengiriman ke sana saya nggak tahan pusing karena ada bahasa uangnya di PP lah, itu saya nggak tahan pusing. Sambil nyicip Mas ya? Silakan Untuk mas. pokat ini mas ya, Iya. ini karena mas kan mungkin bukan sekali mengunduh pohon yang mungkin sudah berkali-kali. Itu gimana produktivitasnya gimana? Terus bentuk kulitnya itu setiap tahun berubah-ubah apa enggak? Tergantung cuaca mas. Dia kalau terserang hama atau dinamakan kutu buah tadi, kutu kebel kan di daun ya, kutu buah.
Itu kadang kerdil mas, yang tadi riwayatnya super bisa kerdil juga, pengalaman saya. Tapi untuk ininya produktivitasnya setiap tahun dia nggak pernah gagal. Enggak, Produktif terus. nah, produktif, tetap aja produktif. Kalau untuk tahun ini banyak yang terserang kutu daun kemarin itu wilayah sini, yang hitam-hitam ada putihnya. Iya. Kutu daun ya. Kutu Oh, daun. yang Itu ngitemin batang itu ya. Di daun, lumu, ya? lumu lah bahasa kita itu. di anu apa namanya itu ke arah Ranau tuh parah banget tuh. Ya hujan mas ini parah itu. Bisa nyebabin mati. Jadi untuk alpukat juga emang apa mas ke petani ada bimbingan gimana mas? Nggak ada selama ini. Produktif. Itu yang kita perlukan untuk penyuluhan semacam PPL lah atau apa itu ya dari Dinas Pertanian itu belum ada. Kalau kita di Desa Sindang-Agung dan sekitarnya bisa kerjasama dalam arti pembinaan di masalah pertanian pukat atau apa itu mungkin lebih maju. 5 tahun yang akan datang mungkin Sindang-Agung dan sekitarnya, pusatnya mungkin Sindang-Agung, sentral alpukat. Untuk daerah sini nih mas, khususnya dari Tanjung Raja lah pak, daerah Bukit Kemuning sekitarnya, mas pernah nggak manen pokat yang posisinya pokat itu dikebunkan? Nah, pernah mas. Dari segi Mungkin kualitas. pertanyaan juga ada yang yang waktu pernah nanya juga ada kayak gitu. Kalau di kebun bisa berbuah nggak mas katanya? Nah, itu. Bisa. Bukan bisa berbuah nggak, produktif apa enggak gitu, Produktif berbuah itu enggak. bisa. Dari hasilnya gitu. bisa produktif. Yang penting yang jelas kita kasih makan lah. Kita yang di rumah kalau makannya ala kadarnya aja kan mungkin kurang ini kan vitamin kan. Katanya orang salah petani punya pemikiran kalau di kebun tidak mau berbuah salah saya bilang. Kalau dipupuk pasti buah. Karena gini mas, ya maaf ngomong nih motor ini. Kalau di kebun, karena orang sini bacanya bukan tanaman, ibaratnya ya tanaman, cuman sekedar numpang dia, liar. numpang. Liar. Akhirnya tidak terlalu Dirawat. dirawat. Beda dengan di dekat rumah, samping rumah itu walaupun nggak dirawat kan di sini banyak kewan, terawasi, udah itu kotoran kewan juga jadi pupuk bagi mereka. Kalau di kebun ya saya rasa ya memang butuh penanganan yang cuman khusus. kita udah berapa kali ke kebun kan ada yang produktif ya. Iya. Bahkan di tempatnya emang itu pos Umi kan Nurdin ya. Nurdin apa siapa itu? Sipang yang mau ke Longkolot itu. Pokoknya pesan juga mas ini buat petani sama rekan-rekan alpukat khususnya. Kita siangkan, kita bersihkan bahwa alpukat jangan sampai kotor atau kita buangin tempat sampah-sampah yang mudah busuknya itu kita hindari kalau bisa. Satu bisa menimbulkan penyakit yang namanya lubang jarum. Ketika pukat sudah lubang jarum walaupun besar itu nggak akan bisa masuk di super. Yang dimaksud bersih itu bersih gimana? Pokoknya jangan buangin sampah atau apa di bawah gitu, sekitar kita siangi, bikin asap-asap gitu kan. Oh iya. Gitu. Sering kan ada kan memang ada yang apa? Yang lubang kalau hitam kecil. kita belah itu kan biasanya ada Bijinya. biji uletan ya. Itu. Dalam satu malam itu langsung nular cepat ke yang pukat sama yang sehat. Seperti ulat jengkol. Nah pengalaman masuk ke sendiri kalau di sini ada nggak apa tipe yang kayak gitu misalnya sering kena lalat buah gitu. Lalat buah. Ada. Kayak kutil dalamnya. Jadi ketika dibelah kita makan masir krenyes gitu ada. Ada yang kulitnya kayak varises itu ada. Terus ada yang Sambil diminum mas kopi. ya. Apa sih namanya kalau kita produk itu panuan ya. Apa mas kalau emang dari itunya tuh entah dari emang hama apa gimana depan rumah ada punya kawan sampai nggak ada yang nawar itu alpukatnya segini kalau nggak salah sini masuk sini udah lebet cuman apa sih namanya ada yang kayak karatan itu kayak kurapan itu. Ya. Itu dari hama apa gimana apa karakternya tiap buah pasti kayak gitu. Saya pelajari itu ada yang bilang cuman belum saya coba. Ketika nanti setelah dipanen terbari kapur dolomit itu. Itu kalau nggak kita obati sampai nanti juga tetap karatan terus buah lagi karat lagi iya. Geradak lah kalau. Nah jadi bahan perbandingan waktu itu yang di atasnya lagi dikit itu bagus buahnya satu pohonnya jadi itu laku dapat duit lah ya kan yang bawah ini nggak pernah kejual Tapi nggak nular dia. nggak nular. nah makanya saya bilang Berarti apa karakter dari pohon. Bisa Karakter ya? jadi Nah, bawaan. karakter dari pohon itu
bisa kita rubah apa enggak gitu loh, Ya. dengan penanganan khusus. Kalau kira-kira memang enggak ya sampai aja lah di TV. kita tebang, kita setek. Iya. Ya ahlinya ini. Ini ahlinya. Kalau masih belajar. Kalau mertua sendiri nyetekin sendiri semua. Depan SD rumah tingkat itu mertua saya. Makanya yang dia tanam itu apa bibit lokalan sini, cuman yang menurut saya udah super. Nah jadi teman-teman yang punya pokat yang lagi siap panen ya, siapa tahu nonton, hubungin Mas Supri, nanti ada nomornya saya cantumin nanti di sini, di bawah nanti. Itu